Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita The Apex of Dragon Mastery. BTW yang nyari episode sebelumnya Mimin tempel di deskripsi beserta dengan playlistnya. Dan jangan lupa untuk join saluran WA untuk info terupdate dari Mimin. Linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama yuk kita masuk ke alur ceritanya. Disclaimer, mohon abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita yang mempermudah bagi pendengarnya untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh dan tempat, ini benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi pendengar untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut. Keesokan paginya di Akademi Ibu Kota Naga, tepatnya di depan ruangan kepala sekolah, Lovan pun datang untuk melapor. Saat mengetuk pintu, seseorang di dalam mempersilahkan Lovan untuk masuk, dan ternyata di dalam ruangan kepala sekolah sudah ada Zhao Shenming. Zhao Shenming pun sangat senang Lovan sudah di sini. Mereka sudah lama tidak bertemu. Selain itu, Zhao Shenming juga memberitahu Lovan bahwa kepala sekolah sedang dalam perjalanan bisnis. Jadi, sebagai gantinya, dirinya yang akan mengawasi ujian nasional ini. Lalu, dua orang yang ada di belakangnya ini adalah penjaga bayangan yang dikirim oleh pimpinan Ibu Kota Naga. Mereka akan memastikan keselamatan para perwakilan dalam perjalanan menuju negara Taiki. Di saat yang sama, penjaga bayangan Yue dan penjaga bayangan Zhen pun menyapa Lovan. Selain itu, Zhao Shenming juga menyebut bahwa penjaga bayangan tidak seperti pasukan Griffon. Mereka secara eksklusif bertugas melindungi para pemimpin Ibu Kota Naga. Tampaknya, uji coba nasional tahun ini sangatlah penting. Lalu, Lovan pun bertanya apakah Zhao Shenming nantinya akan menemaninya ke negara Taiki. Zhao Shenming pun membenarkan hal tersebut karena kepala sekolah tidak ada di sini setidaknya 10 hari, maka dirinya yang akan menyewa pesawat pribadi atas nama sekolah, dan mereka akan berangkat besok siang. Zhao Shenming pun meminta Lovan untuk beristirahat yang baik hari ini. Pasti melelahkan bagi Lovan yang baru saja kembali dari perbatasan paling utara. Jika ada sesuatu yang Lovan butuhkan, jangan ragu untuk bertanya. Selama itu masuk akal, Akademi Ibu Kota Naga akan menyediakannya. Di saat itu, Lovan pun mengatakan bahwa sebenarnya ada sesuatu yang dirinya perlukan. Apakah mungkin sekolah menyediakan pet slot expansion scroll? Dan hal ini pun membuat Zhao Shenming sangat terkejut dan bertanya apakah Lovan mendapatkan naga yang lain. Lovan pun tidak memberitahu hal ini dan mengatakan bahwa tidak ada salahnya untuk bersiap lebih dulu. Zhao Shenming pun menyebut meskipun harganya tidak terlalu mahal, sekolah biasanya tidak memiliki stoknya, dan untuk ini Zhao Shenming benar-benar meminta maaf. Mendengar hal ini, Lovan pun mengerti dan dirinya tidak akan menyusahkan Zhao Shenming. Lovan pun mengatakan bahwa dirinya ingin mengatur sisa waktunya secara mandiri, jika itu tidak masalah. Zhao Shenming pun mengizinkan hal itu dan meminta Lovan untuk tidak khawatir tentang penjaga bayangan. Mereka tidak akan mengganggu Lovan. Kemudian Lovan pun akhirnya kembali ke villa nomor 2 dan Lovan pun disambut oleh bibinya dan teman-temannya. Han Jie pun sangat senang dengan hal ini. Akhirnya Lovan kembali. Dirinya sangat merindukan Lovan selama beberapa minggu ini. QQ pun mengatakan bahwa mereka sudah menunggu sejak tadi malam dan Lovan akhirnya kembali. Mendengar hal ini, Lovan pun mengetahui bahwa Zhao Shenming memberitahu mereka semua. Lovan pun menyayangkan hal ini, dirinya tidak bisa mengejutkan mereka. Lalu Han Jie pun meminta Lovan untuk tidak hanya berdiri di sana. Lovan pasti belum makan enak di perbatasan paling utara. Dengan ini dirinya sudah menyiapkan makanan spesial untuk Lovan. Si Yaoman pun telah menunggu untuk hal ini, dirinya sudah mulai lapar. QQ pun menyebut bahwa Han Jie telah menyiapkan semua ini sejak sebelum fajar. Lovan pun mengatakan ini sangat lezat. Hal yang paling dirinya rindukan di perbatasan paling utara adalah masakan bibinya.
QQ pun meminta Luffy memberitahu mereka selama sebulan terakhir ini apakah Luffy menjadi lebih kuat lagi. Lalu acara makan itu pun berlangsung selama 2 jam penuh. Luffy pun berbagi pengalaman dirinya di perbatasan paling utara dan mengetahui bahwa tidak ada seorang pun yang mengalami serangan lagi. Tapi selain sahabat dan keluarga tersayang, masih ada satu orang lagi, yaitu Luffy perlu berkunjung ke arena sebelum pergi. Melihat hal ini, Xiaoman pun segera bertanya untuk apa hadiah itu. Terlihat cukup mahal. Luffy pun menyebut bahwa Xiaoman mengagetkan dirinya dan meminta Xiaoman untuk mengurus urusannya sendiri. Xiaoman pun menyebut ini membosankan, dirinya tidak perlu menebak, itu mungkin untuk senior. Han Jie pun menyebut bahwa mereka akan berangkat besok dan meminta Luffy untuk memastikan kembali lebih awal untuk beristirahat. Luffy pun mengerti dan dirinya akan keluar sebentar. Lalu 1 jam kemudian Luffy pun menunggu senior di dalam arena. Luffy pun menilai bahwa sepertinya senior kemungkinan besar tidak akan datang hari ini. Dan di saat itu Luffy mengingat bahwa dirinya punya nomor telepon kakak Du. Dirinya bisa memintanya untuk menghubungi senior. Ini adalah waktu yang tepat untuk menanyakan apakah rumah lelang Tianhua memiliki pet slot expansion scroll. Kemudian di tempat lain di rumah lelang Tianhua, area VIP. Kakak Du pun menjawab panggilan dari Luffy dan mengatakan bahwa akhirnya Luffy memutuskan untuk menelpon dirinya. Luffy pun seketika bertanya apakah kakak Du dapat menghubungi seniornya. Kakak Du pun mulai menggoda Luffy dan menyebut bahwa ini baru sebulan dan Luffy sudah merindukannya. Luffy pun mengatakan bahwa sebenarnya dirinya punya sesuatu untuk diberikan, tapi dirinya tidak bisa menemukannya di sekolah. Kakak Du pun menyebut bahwa ini sebenarnya rumit, bahwa dia pulang untuk urusan keluarga, dan dirinya tidak yakin kapan senior akan kembali. Dirinya juga tidak bisa menghubunginya. Namun karena Luffy sudah kembali ke ibu kota naga, mengapa Luffy tidak datang ke tempat dirinya? Senior meninggalkan sesuatu untuk dirinya dan untuk Luffy sebelum senior pergi. Lalu sore harinya, Luffy pun datang ke rumah lelang Tianhua. Kakak Du pun menyebut bahwa sepertinya Luffy berbeda sekarang, bepergian dengan pengawal. Luffy pun mengatakan bahwa pengawal ini sangat profesional dan mereka tidak akan mengganggu orang lain. Luffy pun juga mengatakan bahwa bisnis di rumah lelang Tianhua sedang booming dan lihat semua orang di bawah sangat ramai. Kakak Du pun menyebut bahwa ini semua berkat Luffy. Sejak Luffy mencatat telur naga di ringkasan, orang-orang dari seluruh penjuru datang ke Tianhua hanya untuk melihatnya. Dalam pikiran Luffy, sebutir Star Dragon Egg bisa membuat Tianhua terkenal. Tapi dengan Blue Dragon Egg di tangan Luffy mungkin akan lebih menghebohkan. Namun Luffy merasa ini tidak perlu. Barang yang tak ternilai ini kemungkinan besar akan ditukar dengan hak istimewa. 1 bulan sudah cukup. Lalu kakak Du pun menyebut bahwa ini adalah barang yang senior tinggalkan untuk Luffy dan meminta Luffy untuk menerimanya. Saat Luffy membuka kotak itu, Luffy pun dikejutkan dengan isinya, yaitu sebuah senjata dengan tingkat legendaris dan senjata ini bernama Flame Meteorite Sword level 30. Di mana saat digunakan akan memicu efek unik yaitu Flame Enhancement, meningkatkan skill api sebesar 50%, menyimpan 50% damage skill api di senjata. Ketika pesona api diaktifkan, serangan berikutnya menghasilkan serangan api tambahan. Luffy pun menyebut bahwa pedang ini sangat ringan, dan dengan kerusakan akibat kebakaran yang tersimpan rasanya seperti dibuat khusus untuk dirinya. Kakak Du pun mengatakan bahwa itu sangat tepat. Senior menugaskan ahli bengkel tingkat atas menghabiskan 1 bulan penuh untuk membuat mahakarya ini. Harus dirinya katakan senior benar-benar mengenal Luffy dengan baik, bahkan tanpa kehadiran Luffy. Senior berhasil membuat senjata yang sangat cocok untuk Luffy. Luffy pun menilai pedang ini tidak hanya berharga. Senior selama ini dengan hati-hati mengamati gaya bertarung Luffy setiap kali mereka bertanding. Senior memang sangat bijaksana. Luffy pun sangat berterima kasih dengan senior. Kakak Du pun mengatakan bahwa itu isinya bukan sekedar senjata saja, tapi masih ada yang lain. Luffy pun sangat kaget ternyata ini adalah Fire Dragon Language Magic, berupa Magma Burst. Melepaskan api di dalam area target, membentuk kolam lava. Musuh di dalam kolam akan tenggelam dalam magma dan menderita kerusakan parah secara terus-menerus.
Menurut Lu Fan, setelah dirinya mencapai level 35, dirinya dapat mengaktifkan resonansi bahasa naga dengan Xiao Ye, dan pedang meteorit api akan menyimpan kerusakannya. Senior sangat membantu, ini akan menjadi dorongan baginya saat ujian nasional. Namun Lu Fan sangat menyayangkan hal ini, senior tidak ada di sini. Dirinya pasti harus berterima kasih padanya dengan benar. Dan di saat itu, Lu Fan pun memegang sebuah surat dan kakak Du pun bertanya apakah itu surat cinta. Dengan cepat, Lu Fan pun membuka surat tersebut. Dan di dalam surat tersebut, senior menyapa Lu Fan karena lama mereka tidak bertemu. Senior menyebut bahwa sesuatu yang tak terduga terjadi. Jadi dirinya harus pergi sebentar. Sayangnya, dirinya tidak akan berada di sana untuk menyaksikan Lu Fan meraih posisi pertama dalam uji coba nasional. Ketika Lu Fan melihat surat ini, Lu Fan seharusnya juga menerima hadiah yang dirinya siapkan untuk Lu Fan. Senior harap Lu Fan menyukainya. Selain itu, terakhir kali senior berjanji memberi Lu Fan hadiah, tapi Lu Fan mencatat telur naga. Jadi Lu Fan membayar kembali biaya gulungan itu. Kali ini dirinya punya senjata khusus yang dibuat khusus untuk Lu Fan. Semoga beruntung membayarnya kembali. Senior juga mengatakan bahwa masih banyak yang harus dirinya urus di sini. Tapi begitu dirinya kembali, hal pertama yang dirinya lakukan adalah datang untuk makan. Lalu membawa Lu Fan pergi ke ruang poin untuk pertarungan yang bagus. Awalnya senior berencana untuk menyemangati Lu Fan di negara Taiki. Tapi dirinya tidak bisa melakukannya sekarang. Tetap saja Lu Fan sebaiknya memberikan yang terbaik. Jika Lu Fan tidak menempati posisi pertama, Lu Fan akan sangat mempermalukan dirinya. Dirinya pasti akan menyulitkan Lu Fan. Maka dari itu Lu Fan harus mengingat hal ini. Selain itu, Lu Fan tidak melupakan Ice Eternity yang Lu Fan janjikan kepada dirinya. Jika Lu Fan membawanya, maka simpan itu dengan aman dan dirinya akan mengambilnya nanti saat kembali. Lalu kakak Du yang memperhatikan Lu Fan pun bertanya apakah Lu Fan baik-baik saja. Lu Fan pun menyebut bahwa dirinya tidak apa-apa, serta berterima kasih kepada kakak Du karena telah menyampaikan hal ini kepada dirinya. Kakak Du pun tersenyum mendengarnya. Lu Fan adalah tamu VIP di sini. Dirinya pasti akan melakukan apapun yang bisa dirinya bantu. Mendengar hal ini, Lu Fan ingin meminta bantuan kakak Du. Apakah kakak Du punya pet slot expansion scroll di sini? Kakak Du pun seketika meminta maaf. Rumah lelang mereka tidak memiliki gulungan semacam ini. Kakak Du menyebut bahwa pasar untuk gulungan ini cukup kecil. Hanya pemburu, pemanggil, dan sejenisnya yang tertarik. Barang seperti ini biasanya tidak disimpan. Lu Fan pun mengerti dan berterima kasih untuk informasinya. Dalam pikiran Lu Fan, karena sekolah dan rumah lelang tidak memilikinya, dirinya harus mengesampingkan rencana menetaskan Blue Dragon Egg saat ini. Xing Chen hanya level 11 saat ini, jadi prioritasnya adalah menaikkan levelnya. Di saat itu, kakak Du meminta Lu Fan untuk yakin jika ada gulungan atau buku mantra naga yang muncul di pelelangan, dirinya akan menyisihkannya untuk Lu Fan. Lu Fan pun mengerti dan menyerahkan semuanya kepada kakak Du. Karena ini sudah larut, maka dirinya akan kembali sekarang. Dalam perjalanan pulang, Lu Fan menilai meskipun kakak Du bisa mengawasi apa yang dirinya perlukan. Karena dirinya akan berangkat besok, tidak mungkin bisa datang tepat waktu. Bekerja keras di wilayah paling utara hanya meningkatkan kehormatan militernya, tidak membantu naik level sama sekali. Untuk melatih Xing Chen, sepertinya Lu Fan harus naik level di tahap awal uji coba nasional. Lalu, nyatanya saat ini, Jian Ying menunggu Lu Fan dan mengatakan bahwa Lu Fan kembali terlalu telat. Sepertinya Lu Fan tidak terlihat cemas sedikit pun. Lu Fan pun seketika bertanya apa yang sedang Jian Ying lakukan di luar sendirian. Jiang Ying pun menyebut bahwa dirinya menyebut bahwa Lu Fan sudah lama berada di ujung utara. Jian Ying penasaran seberapa kuat Lu Fan sekarang dan seketika Jian Ying memulai gerakannya lebih dulu dan mengarahkan semua senjatanya ke Lu Fan. Lu Fan pun segera merespons serangan ini dan di saat itu senjata Lu Fan pun memancarkan gelombang panas. Lu Fan pun merasa takjub dengan senjata ini. Pedang ini lebih ringan dari kelihatannya, seolah-olah pedang ini menyatu dengan dirinya dan mengetahui langkah selanjutnya yang akan dilakukan Lu Fan. Dan di saat itu Jian Ying pun melepaskan skill Evil Shark, di mana skill ini mengganti serangan menjadi atribut api, meningkatkan kekuatan serangan api secara permanen dengan bonus peningkatan 12,4%. Di saat itu Lu Fan pun menilai bahwa senior benar, pedang ini lebih cocok untuk dirinya.
Sepertinya Lu Fan perlu mencoba lebih banyak jenis senjata. Semakin sering Lu Fan menggunakannya, semakin terasa seperti kebiasaan. Sepertinya Ink Dragon Scale Sword bisa pensiun sekarang. Dan di saat Lu Fan menyerang, Lu Fan pun meminta Jian Ying untuk berhati-hati, dan Jian Ying sendiri menahan serangan Lu Fan menggunakan Army Breaker Great Sword. Dalam pikiran Jian Ying, Lu Fan mungkin menggunakan senjata baru, tapi dia bisa dengan mudah melawan dan mudah menghindarinya. Jian Ying pun mengatakan bahwa Lu Fan adalah seseorang yang selalu bergerak maju dan terus tumbuh menjadi lebih kuat. Dirinya selalu merasa aman saat berada di dekat Lu Fan. Dengan ini, Jian Ying yakin mendapatkan tempat pertama di uji coba nasional bagi Lu Fan adalah hal yang wajar. Lu Fan pun mengiyakan hal itu. Lalu keesokan paginya, Lu Fan pun bersiap pergi menuju negara Taiki. Dan kepergian Lu Fan diantar oleh teman-temannya dan bibinya. Dan mereka mendoakan yang terbaik untuk Lu Fan dan semoga Lu Fan selamat saat dalam perjalanan. Menurut Lu Fan, 1 hari yang dihabiskan di Akademi Ibu Kota Naga telah berlalu. Dan kini tinggal 3 hari lagi menuju uji coba nasional. Harapan semua orang terhadap dirinya bergema di pikirannya. Ini adalah kesempatan untuk bangkit di antara elit baru di negara naga. Dirinya akan merebutnya. Kemudian Zhao Shenming pun mengatakan kepada Lu Fan bahwa mereka sudah sampai. Pengawas negara naga sudah menunggu mereka. Lu Fan pun bingung mendengar seorang pengawas ini. Zhao Shenming mengatakan bahwa dalam uji coba nasional, setiap negara tidak hanya mengirimkan wakilnya tetapi juga menugaskan pengawas. Peran utama mereka adalah untuk memastikan bahwa peraturan kompetisi dipatuhi. Pengawas negara naga dipilih oleh otoritas ibu kota naga. Jadi pastikan Lu Fan sopan saat bertemu mereka. Dan di saat itu, Zhao Shenming kembali menekankan kepada Lu Fan untuk menjaga sopan santunnya. Dan tiba-tiba pengawal bayangan berlutut. Lu Fan pun seketika bertanya kepada Zhao Shenming ada apa ini. Dan di saat itu, seorang pria tua meminta mereka untuk berdiri, tidak perlu berlutut. Pria tua ini pun bertanya apakah anak muda ini perwakilan mereka dari negara naga. Dan untuk episode berikutnya, tunggu minggu depan lagi. Sekian dan terima kasih.